Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang sama-sama pelajaran sebelumnya. Al-Baqarah 6566 sama-sama. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan orang-orang yang mereka Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia beramal soleh, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka dan tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Tur. Ambillah oleh kalian apa yang kami berikan pada kalian dengan kuat, dan ingatlah oleh kalian apa yang di dalamnya agar kalian bertakwa. Kemudian kalian berpaling dari sesudah demikian itu, kalau tidak ada karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, sungguh kalian adalah dari orang-orang yang merugi. Dan sungguh benar-benar kalian mengetahui orang-orang mereka melanggar dari kalian pada hari Sabtu, maka kami berfirman pada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina, maka kami menjadikannya sebagai peringatan bagi apa yang di depannya dan apa yang di belakangnya, dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqulu innaha qaradun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Sadaqallahul azim. Kita terjemah. Wah, dan ingatlah ketika qala Musa, Nabi Musa berkata liqaumihi,
pada kaumnya. Innallah, sesungguhnya Allah ya'murukum, dia memerintahkan kalian an sekiranya tasbahu kalian menyembelih baqarah seekor sapi. Qalu, mereka berkata, apakah takhiduna engkau menjadikan kami, apakah engkau menjadikan kami huzuan, bahan ejekan? Qala, dia berkata, a'udzu, aku berlindung billahi, kepada Allah, an sekiranya aku menjadi min dari al-jahilin, orang-orang yang bodoh. Lagi dan ingatlah ketika qala Musa liqaumihi, pada kaumnya, innallah, sesungguhnya Allah ya'murukum, dia memerintahkan kalian an sekiranya tasbahu kalian menyembelih baqarah seekor sapi. Qalu, mereka berkata, apakah takhiduna, engkau menjadikan huzuan, bahan ejekan? Dia berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an sekiranya aku menjadi min dari al-jahilin, orang-orang yang bodoh itu. Sama-sama, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata pada kaumnya, sesungguhnya Allah dia memerintahkan pada kalian sekiranya kalian menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan kami bahan ejekan? Dia berkata, aku berlindung kepada Allah sekiranya aku menjadi dari orang-orang yang bodoh itu. Dari belakang al-jahilin, orang-orang yang bodoh itu. Min dari kuna, aku menjadi an sekiranya billahi, kepada Allah, a'udzu, aku berlindung. Qala, dia berkata, huzuan, ejekan, tattakhiduna, apakah kau menjadikan kami apakah qalu, mereka berkata, baqarah, sapi, tasbahu, kalian menyembelih an sekiranya tasbahu, kalian menyembelih an sekiranya ya'murukum, dia memerintahkan pada kalian, innallah, sesungguhnya Allah liqaumihi,
pada kaumnya. Qala Musa Nabi Musa berkata, wa id dan ingatlah ketika sama-sama dan ingatlah ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah dia memerintahkan pada kalian sekiranya kalian menyembelih seekor sapi, mereka berkata, apakah kau mau menjadikan kami bahan ejekan? Dia berkata, aku berlindung kepada Allah sekiranya aku menjadi dari orang-orang yang bodoh itu. dari belakang sudah? Sudah. Oh ya. Berikutnya, qalu Mereka mereka berkata, ud'u berdoalah lana bagi kami Rabbaka Tuhan engkau kepada Tuhan engkau yubayin dia menjelaskan lana bagi kami mahia apakah dia kola dia berkata innahu sesungguhnya dia yakulu dia berfirman innaha sesungguhnya dia Bakoroh seekor sapi la faridun yang tidak tua wala bikrun dan tidak muda awanun pertengahan baina di antara dalika demikian itu faf'alu maka lakukanlah oleh kalian apa yang tu'marun kalian diperintahkan lagi qalu Mereka berkata, ud'u berdoalah lana kami Rabbaka pada Tuhan yubayin dia menjelaskan lana bagi kami mahia apakah dia kola dia berkata innahu sesungguhnya dia yakulu dia berkata berfirman dia apa tadi dia berfirman ini ya iya yakulu dia berfirman innaha sesungguhnya dia Bakoroh seekor sapi la faridun yang tidak tua bikrun dan tidak muda awanun pertengahan baina di antara dalika demikian itu faf'alu maka lakukanlah oleh kalian apa yang marun kalian diperintahkan sama-sama mereka berkata doalah
kami pada pada Tuhan Engkau Dia akan menjelaskan Dia menjelaskan bagi apa yang apa yang Dia berkata. kata sesungguhnya Dia berfirman sesungguhnya Dia seekor sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara demikian itu maka lakukanlah oleh kalian apa yang diperintahkan. dari belakang. Tuh marun. Kalian Diperintahkan ma apa yang if'alu. lakukanlah oleh kalian. 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 Lakukanlah oleh kalian. Zalika. demikian itu Baina. di antara Awanun. Pertengahan. Wala bikrun. dan Tidak muda. La faridun. tidak tua Tidak tua. Bakoroh. seekor sapi Ekor sapi. Innaha. sesungguhnya Sesungguhnya dia. Kola. dia berfirman Dia berfirman. berkata, Dia berkata. dia Dia berfirman mahia. apakah Apakah dia? Lana. bagi Bagi kami kami Tubayin. dia menjelaskan Dia menjelaskan Rabbaka pada Tuhan engkau Lana. Bagi kami kami Fada'u. berdoa Berdoalah. Qalu mereka berkata. berkata Sama-sama mereka. Mereka berdoalah bagi kami kepada Tuhan engkau Dia menjelaskan bagi kami apakah dia dia berkata sesungguhnya dia berfirman sesungguhnya dia seekor sapi tidak tua dan tidak muda pertengahan antara demikian itu maka lakukanlah oleh kalian apa yang kalian diperintahkan. dapat dua. Ya, kurang satu. Kurang satu. Qalu mereka berkata uda'u berdoalah lana bagi kami bagi kami Rabbaka kepada Tuhan pada Tuhan engkau yubayin dia dia menjelaskan dan lana bagi kami malaunuha apa warnanya. apa warnanya. Kola Dia innahu sesungguhnya dia yaqulu dia berfirman innaha Sesungguhnya dia bakoroh seekor sapi sofro yang kuning yang kuning pakai tua seekor sapi yang kuning tua Kuning tua. launuha warnanya tasuru yang dia menarik hati. ya yang dia tasuru menyenangkan. Dia menyenangkan menyenangkan an-nadhirin orang-orang yang memandang.
Lagi qalu. Mereka Mereka berkata, Ud'u berdoalah lana bagi kami. pada Tuhan engkau. ya Robbaka pada Tuhan engkau yubayin ya Dia Menjelaskan lana bagi kami ma launuha apa Apa warna warnanya. dia berkata innahu sesungguhnya dia yaqulu Dia berfirman, innaha sesungguhnya dia ya Baqarah seekor ekor sapi di Pak Sofro kuning kuning pakai tua kuning tua launuha warnanya tasuru Dia menyenangkan dia menyenangkan an-nadirin orang-orang orang yang yang melihatnya. sama-sama mereka berkata Mereka berdoalah bagi kami kepada Tuhan engkau yang menjelaskan bagi kami warnanya. Dia Dia berkata sesungguhnya dia berfirman sesungguhnya dia seekor sapi kuning warnanya dia orang-orang yang pandang. memandang atau melihat Ustaz? mandangnya biar tidak sama dengan ro'a ya ro melihat nadoro Lihat. Kalau Gitu ya. nanti memandang ya nadoro Ustaz. memandang ya Oh, memandang. dari belakang sudah belum belum an-nadirin orang-orang Yang memandang. mandang tasuru dia menyenangkan launuha warnanya pakai Kuning tua. kuning tua atau tua pakai ya sofro kuning Kuning. tua Kuning kuning tua ya yaqra'u dia Dia mana Ustaz baqaratun seekor sapi. inaha Sesungguhnya yaqulu Dia berfirman innahu sesungguhnya dia qala dia berkata ma launuha Apa apa warnanya lana bagi kami yubayin Dia menjelaskan Robbaka pada Tuhan engkau lana bagi kami ud'u berdoa qalu mereka berkata sama-sama mereka berkata mereka doalah bagi kami pada Tuhan engkau dia menjelaskan bagi kami warnanya. dia berkata sesungguhnya dia berfirman sesungguhnya ekor sapi yang Kuning tua warnanya. dia menyenangkan orang-orang yang memandangnya. sudah selesai 67 69. Ada pertanyaan? Monggo yang belum jelas ditanyakan kalau ada. Launuha itu Ustaz. Kalau launuha. Ya. Yang tua itu tadi fakiun itu bukan kuning tua aja Ustaz. Kenapa? Sofro kuning, kalau fakiun tua. Tua, ya. Fakih Kalau itu berarti kan banyak artinya Ustaz. Selain kenapa? sinonimnya. Apanya? Sinonim selain fakiun kan apa Ustaz? Fakih.
Tua. Fakih itu tua untuk warna ya. Oh, Itu warna. khusus Kalau warna. tuh ya, jadi kalau dalam bahasa Arab tuanya orang beda, laki-laki beda, perempuan beda, binatang tua juga beda, warna tua juga beda. Oh, gitu. Kalau Indonesia sama ya, tua semua gitu ya. Ya Itu tua. kalau warna fakih gitu ya. Fakih. Kalau orang laki-laki itu syaikh, kalau perempuan ajus gitu ya. Jus. Kalau apa tadi namanya? Kalau binatang tadi ya. Kalau binatang tadi apa? Farid ya, gitu ya. Kalau tuanya binatang farid, kalau muda biker gitu. Oh iya. Jadi tuanya apa gitu ya, masing-masing punya kosakata sendiri. Oh gitu, Ustaz. Gitu ya. Sulit ya, Tapi Mbak. enggak mudah. Oh, mudah ya, Ustaz ya. Mudah. Soalnya kan karena beda, nanti kalau tua untuk manusia beda, untuk binatang beda kan banyak. Beda untuk warna beda ya. Gitu. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan, monggo. Itu Tidak ada ya? Ya. Dulu ya berfirman ya, Ustaz. Berarti Allah maksudnya di situ Ya. Ya. Menyesuaikan saja ya. Kalau dalam hal ini banyakan Indonesia kosakata ya. Kalau Iya. Indonesia ada berkata, ada bersabda, ada berfirman. Kalau bahasa Arab yakulu semua ya. Allah yakulu, Nabi yakulu, orang biasa juga yakulu. Itu dalam hal ini malah banyak Indonesia. Banyak Indonesia. Ya. Gitu ya. Ada berkata, bersabda, berfirman. Iya. Itu. Kita ulang sama-sama dari awal. Dan ingatlah ketika Nabi Musa. Sama-sama. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Dia memerintahkan kepada kalian sekiranya kalian menyembelih seekor sapi, mereka berkata, apakah engkau menjadikan kami bahan ejekan? Dia berkata, aku berlindung kepada Allah sekiranya aku menjadi dari orang-orang yang bodoh itu. Mereka berkata, berdoalah kami kepada Tuhan engkau, Dia menjelaskan bagi kami apakah Dia berkata, sesungguhnya Dia berfirman, sesungguhnya Dia seekor sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara demikian itu, maka lakukanlah oleh kalian apa yang kalian diperintahkan. Mereka berkata, berdoalah bagi kami kepada Tuhan engkau, Dia menjelaskan bagi kami apa warnanya. Dia berkata, sesungguhnya Dia berfirman, sesungguhnya Dia seekor sapi yang kuning tua warnanya, Dia menyenangkan orang-orang yang memandang. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama al-jahilin, orang-orang yang bodoh. jamak. Kalau satu Jahil. Jahil. Kalau perempuan Jahilah. jahilah. Kalau laki-laki jahil, gitu ya. Berarti kalau tangannya jahil itu berarti tangannya bodoh, gitu ya. Oh.
Terus ini Kalau jahil bukan tangan laki-laki. oh, jahil. Jadi yang bodoh tangan Ya, laki-laki. tangannya bodoh. An-nadhirin apa? Orang-orang yang Memandangnya. memandang. Jamak kalau satu Nadir. nadhir. Perempuan. Nadir. Nadiroh. Nadhirah. Nadir. Nadiroh. Kita acak kosakata baru. Tazbahu apa artinya? Menyembelih. Kalian menyembelih. Kalian menyembelih. Menyembelih. Tasuru. Mana? Dia menyenangkan. Dia Kalian menyenangkan. Dia. Dia menyenangkan. Dia Yubayi- menyenangkan. Yubayin. Dia Dan menjelaskan. Menjelaskan. Dia menjelaskan. Apalagi Ustaz? Ya sebentar. Semangat. Semangat ya Bu ya. Hebat muridnya. Itu apa Ustaz? Cucunya Gila. Gak ada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, Kau kumba. Al-Quran alam. Kita lanjutkan ya. Tadi kosakata baru. Iya. Tasbahu kalian menyembelih. Tasuru dia menyenangkan. Yubayin apa? Dia dia menjelaskan. menjelaskan. A'udzu. Berdoa Berlindung. Aku berlindung. Aku berlindung. Ya, tattakhiduna ta. Engkau Menjadikan kami. Jadikan Mengambil kami, menjadikan kami. Faf'alu, maka maka lakukanlah bukanlah oleh kalian. Al-jahilin, orang-orang orang-orang bodoh itu. yang bodoh itu. an-nadhirin. Orang Orang memandang. yang memandang. Betul. Farid, apa? farid, tua. Tua, ini tua binatang. Ya, tua binatang. Sofro, Kuning. kuning. Biker, Apa Ustaz? biker. Zikir itu Muda. Muda. Ya. Hia, Dia. dia. Ya. Bakoroh, Seekor sapi. ekor sapi. Launuha, Warnanya. warnanya fakih. Tua. Tapi ini tua warna. Huzuan, bahan ejekan. Tazbahu, takwawu. Kalian menyembelih. Tasuru, dia Dia menyenangkan. menyenangkan. Yubayin, dia menjelaskan. A'udzu, aku berlindung. tatakhidu ta. Engkau Engkau menjadikan kami. fa'alu, maka lakukanlah oleh kalian al-jahilin, orang-orang Orang-orang yang bodoh itu. bodoh, an-nadhirin, orang-orang Memandang. yang memandang. Farid, Tua. sofro, kuning. Kuning. Biker, muda. Dia Bakoroh, seekor Sapi. launuha, Warnanya. fakih, tua warna. Huzuan, Ejekan. ejekan. Sudah lancar ya, gampang-gampang. Berikutnya, Maaf Ustaz, ya ada pertanyaan, monggo. terjemahan dari Baqarah itu Ustaz. Ya, Ada dua pertanyaan ya. ya. Yang pertama, Baqarah itu nama umum untuk sapi atau khusus sapi betina? Itu Ya. yang nomor satu. Nggih. Yang nomor dua, Baqarah itu kan seekor. Ya. Jamaknya apa Ustaz? Kenapa? Jamak. Oh ya,
Sapi-sapi. Ya. Oke, yang pertama tadi itu bakoroh itu nama umum untuk sapi jantan atau betina maupun betina ataukah sapi betina saja? Ya. Ya, jadi ada dalam bahasa Arab itu kata-kata ya. Kalau mengkhususkan dikasih tak gitu ya. Gitu. Jadi taknya itu pengkhususan. Bakoroh. Bakoroh berarti seekor sapi. Nanti kalau bakor itu semua sapi. Jadi kalau jamak bakor. Oh, bakor. Ya, seperti asyajar gitu ya. Kalau pohon asyajar. Kalau sebuah pohon asyajaroh gitu ya. Dulu ada wala taqroba hadhihi syajaroh. Itu kalau ada taknya itu berarti sebuah pohon satu. Kalau tidak pakai al, kalau syajar pohon. Bakor juga begitu ya. Kalau bakor untuk semua sapi bakor. Kalau bakoroh berarti seekor sapi. Itu. Jantan, ada lagi. Enggak, bisa jantan, bisa betina. Ya, gitu. bisa jantan, bisa betina. Pokoknya seekor, gitu ya. Jadi memang untuk seekornya dengan cara ditambah tak marbutoh. Gitu ya. Seperti kalau pohon asyajar. Kalau sebuah pohon asyajaroh. Nah, itu kan tidak ada pohon laki-laki, pohon perempuan, gitu ya. Jadi gitu. Tapi kalau sapi kan ada betina ada. Kenapa? Kan beda dengan pohon. Kalau sapi kan ada jenis kelaminnya, Ustaz. Nanti kalau di jenis kelamin di jenis kelamin kan berarti ada pohon laki-laki perempuan kan gitu ya. Gitu. Jadi itu tak marbutohnya bukan untuk menunjukkan perempuannya, tapi untuk menunjukkan sebuahnya, seekor ya satu. Gitu. Ada lagi? Sudah ya? Sudah jelas semua? Gampang-gampang. Berikutnya kita apa? Kita lihat catatan penting. Catatan penting. Ini awalan sebagai pelaku. Ini kemarin sudah ya. Sudah kita ulang berkali-kali. Awalan sebagai pelaku. Kenapa? Oh. Kenapa? Warna. Oh ya. Awalan sebagai pelaku. Awalanna, berarti pelakunya siapa? Kami. Nazidu, kami tambah. Kami menambah. Nu'minu, kami beriman. Na'budu, kami menyembah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Awalannya pelakunya kami. Kalau awalanta, engkau. Tundir, engkau beri peringatan. Tufsidu, engkau berbuat kerusakan. Awalannya kami, awalanta engkau. Awalan ya, dia. Ya lamu, dia tahu. Dulu dia berkata. Awalanna kami, awalanta engkau, awalannya dia. Awalannya dia. Ya gitu ya. Awalanna kami, awalanta engkau, awalannya dia. Awalannya dia. Ya wawunun, mereka. Kalau ya saja dia, kalau ya wawunun siapa? Mereka. Contoh ini, yafsukun, mereka berbuat fasik. Yusirun, mereka rahasiakan. Yaksibun, mereka usahakan. Ya, jadi awalanna siapa? Kami. Awalanta. Engkau. Awalan ya. Ya. Ya wawunun. Mereka. Kalau tak wawunun, kalian.
Ta'lamun, kalian mengetahui. Berarti kalau ya saja dia, kalau ya wawunun mereka. Kalau tak saja engkau, tak wawunun kalian. Berarti wawununnya itu menunjukkan jamak, gitu ya. Awalanna siapa? Kami. Kami. Awalanta Engkau. kau. Kalau awalan ya, Ya. ya wawunun. Mereka. Tak wawunun. Kalian. Kalian. Kalau awalan a, aku. Aku. Saya mengetahui. Aku. Saya berkata. Ulu. Saya bersaksi. Asyhadu. Saya berlindung. A'udzu. Saya mohon ampun. Astaghfirullah. Nah, gitu ya, awalan a, aku. Saya ulang lagi, awalan na. Kami. Awalan ta. Kau. Awalan ya. Dia. Ya wawunun. Mereka. Tak wawunun. Kalian. Awalan a. Aku. Kami awalan kamu. Dia. Mereka. Ya wawunun. Kalian. Tak wawunun. Saya. Nggak ada suara ya. Gak ada suaranya ya? Nggak ada suara. Ya, nggak ada. Ustadz. Bentar Bunda, masih nunggu. Oh ya. Sudah masuk? Sudah. Halo? Oh sudah, ya. Kita lanjutkan ya. Tadi apa? Ya'muru artinya apa? Ya'muru, dia memerintahkan. Ya'muru, dianya mana? Ya. Ya'muru, dia memerintah. Kami memerintah. Na'muru, kamu memerintah. Ta'muru, saya memerintah. Ta'muru, mereka memerintah. Ya'muruna, kalian memerintah. Ta'muruna. Terus ini lagi, tazbahu artinya apa? Takwawu. Kalian menyembelih. Kaliannya mana? Takwawu. Jadi takwawu nun itu kadang nunnya dibuang, tinggal takwawu. Ini kita baca lengkap aja pakai nun ya. Tazbahuna, kalian menyembelih. Mereka menyembelih. Yadbahuna, kamu menyembelih.
Tadbahu. Tadbahu. Kami menyembelih. Tadbahu. Tadbahu. Saya menyembelih. Tadbahu. Tadbahu. Mereka menyembelih. Yadbahuna. Betul. Ini lagi. Tattakhidu. Apa artinya? Engkau Engkau. Tak saja tidak pakai waw berarti engkau ya. Engkau menjadikan. Tattakhidu, engkau menjadikan. Dia menjadikan. Yattakhidhu. Kami menjadikan. Nattakhidhu. Saya menjadikan. Attakhidu. Tattakhidu. Mereka menjadikan. Yattakhiduna. Kalian menjadikan. Tattakhiduna. Betul. Ini lagi. A'udzu. Apa artinya? Aku berlindung. Aku berlindung. Dia berlindung. Ya'udzu. Kamu berlindung. Mereka berlindung. Ya'udzuna. Kalian berlindung. Ta'udzuna. Kami berlindung. Na'udzu. Kami berlindung kepada Allah. Kami. Dari itu. Dari itu. Min. Ya, kami berlindung kepada Allah dari itu apa? Na'udzubillah. Akuna. Apa artinya? Aku menjadi. Aku menjadi. Dia menjadi. Akuna. Kamu menjadi. Kami menjadi. Akuna. Mereka menjadi. Yakununa. Kalian menjadi. Takununa. Ini lagi yubayin. Apa? Yubayin. Dia menjelaskan. Dia Kamu menjelaskan. Tubayin. Kami menjelaskan. Tubayin. Saya menjelaskan. Tubayin. Mereka menjelaskan. Yubayinuna. Kalian menjelaskan. Yubayinuna. Yakulu artinya apa? Dia berkata. Tadi berfirman karena konteks ya. Bisa berkata, bisa berfirman. Yakulu dia berkata. Kamu berkata. Akulu. Kami berkata. Akulu. Saya berkata. Akulu. Mereka berkata. Kalian berkata. Takuluna. Takuluna. Tukmaruna apa artinya? Takwawunun. Kalian diperintah. Ya. Perintah. Kaliannya mana? Takwawunun. Mereka diperintah. Mereka. Maruna. Kamu diperintah. Tukmaru. Kamu. Dia diperintah. Maru. Kami diperintah. Maru. Saya diperintah. Maru. Yubayin tadi sudah. Nah, itu saja. Ini aja. Tasuru. Apa artinya? Dia menyenangkan. Ya, menyenangkan. Oh ya, ini belum kita sampaikan ya. Awalan ta itu sebetulnya bisa kamu, bisa dia perempuan.
Kalau tayang ini itu dia perempuan, dia bakoroh, jadi ya tasuru. Kalau dia laki-laki, yasuru. Kalau kamu juga tasuru. Kalau kami menyenangkan, kami. Saya menyenangkan. Mereka menyenangkan. Yasuruna. Kalian menyenangkan. Yasuruna. Itu latihannya sudah bisa semua ya. Gampang-gampang. Tambah lama, tambah gampang, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Saking jelasnya sampai tidak ada pertanyaan. Kita pahami melanjutkan kemarin tentang apa? Keburukan orang-orang Bani Israel ya. Ini keburukan mereka, yaitu ketika diperintahkan sesuatu oleh nabi mereka, mereka banyak bertanya. Itu keburukan dalam hal itu, makanya tidak boleh dicontoh ya. Kalau umat Islam itu pokoknya tahu itu syariat Allah, sudah tidak perlu ditanyakan, yakin dengan kebenarannya. Tapi kalau Bani Israel, walaupun diperintahkan oleh nabi mereka pun mereka pertanyakan. Akhirnya pertanyaan itu menyulitkan mereka sendiri. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, gitu ya, Nabi Musa berkata kepada kaumnya Nabi Musa siapa? Ya Bani Israel. Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, Allah perintahkan pada kalian agar kalian menyembelih seekor sapi, gitu ya. Jadi ini riwayatnya di kalangan mereka ada pembunuhan, kemudian tidak diketahui siapa pelaku pembunuhannya, kemudian mereka saling menuduh di antara mereka. Kemudian mereka sampai hampir berperang gara-gara saling menuduh. Kemudian ada orang bijak yang mengatakan, wahai sesama Bani Israel, kita kan ada nabi, ada rasul. Kita tanyakan sama dia siapa pelaku pembunuhan itu. Daripada kita bertengkar sesama kita sendiri. Makanya mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Musa. Menanyakan kepada beliau siapa pelaku pembunuhan itu. Kemudian Nabi Musa tanya kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, suruhlah mereka menyembelih seekor sapi. Maka Nabi Musa sampaikan pada mereka, hei Bani Israel, Allah menyuruh kalian agar kalian menyembelih seekor sapi. Gitu ya. Karena perintahnya itu menurut mereka tidak nyambung. Ya, wong ditanya siapa pelaku pembunuhannya, malah mereka diperintahkan menyembelih seekor sapi. Itu kan nggak nyambung, gitu ya. Jadi antara yang mereka inginkan sama yang Rasul sampaikan itu tidak nyambung. Makanya mereka tersinggung. Mereka marah, mereka bilang begini, wahai Musa, apakah engkau jadikan kami bahan ejekan? Paham ya? Apa kamu ngolok-ngolok kami? Apa kamu goda kami? Apa kamu main-main sama kami? Kamu tuh kok enggak nyambung, kenapa? Lawang ditanya siapa yang melakukan pembunuhan, malah kamu katakan Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Terus apa hubungannya? Gitu ya. Apa kamu menghina kami? Kata mereka. Maka ketika Nabi Musa itu dituduh menghina mereka, maka beliau mengatakan, "Qala, tidak. Saya itu tidak menghina kalian." Kenapa? Karena perbuatan menghina, ngolok-ngolok, ngejek-ngejek itu perbuatannya orang bodoh, gitu ya. Saya itu bukan orang bodoh seperti mereka. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku menjadi di antara orang-orang yang bodoh itu. Paham ya? Itu. Jadi menghina-hina itu perbuatan orang bodoh. Saya berlindung kepada Allah dari perilaku orang yang bodoh seperti itu. Kalau aku menyuruh kalian menyembelih seekor sapi, ya memang itulah yang diperintahkan oleh Allah. Saya sekedar menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Paham ya? Jadi gitu. Jadi kalau keburukan mereka pertama ini yang tidak boleh dicontoh apa? Yang pertama, Banyak mereka bertanya. ya ini pertanyaannya belum tapi ya. Ini mereka itu kalau tidak cocok dengan keinginannya, mereka itu suka berburuk sangka. Gitu ya, buruk sangka. Jadi sampai Rasulnya itu dituduh ngecek. Menghina itu kan buruk sangka. Suudzon kepada Rasulnya. Masa Rasul itu menghina-hina orang. Jadi mereka itu suudzon kepada Rasulnya gara-gara apa? Yang Rasul sampaikan itu tidak sama dengan yang mereka inginkan. Tidak nyambung. Terus disuudzoni, dikira Rasulnya itu menghina mereka. Maka dikatakan oleh Nabi Musa,
Wahai orang-orang ya, perbuatan menghina itu perbuatan orang bodoh. Saya berlindung kepada Allah bahwa aku menjadi di antara orang-orang yang bodoh seperti itu. Paham ya? Tadi pelajaran pertama apa? Orang itu tidak boleh gampang berburuk sangka, gitu ya. Gitu. Walaupun sesuatu itu seperti tidak nyambung, ya tidak sesuai pengetahuan yang kita ketahui, kita jangan gampang berburuk sangka tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Mestinya kalau mereka sopan ya tanya, gitu ya. Tanya, wahai Nabi Musa, tanya baik-baik ya. Kenapa? Wong kami tanya siapa pelaku pembunuhan, kok malah disuruh menyembelih anak sapi. Bukan langsung nuduh-nuduh Rasulnya itu menghina, itu namanya sikap seudon mereka yang tidak boleh ditiru. Yang pertama. Pelajaran yang kedua, berarti apa? Nabi Musa dituduh menghina, mengejek, kata beliau apa? Perbuatan seperti itu perbuatan orang bodoh, menghina-hina. Dan aku berlindung kepada Allah dari perilaku orang yang bodoh seperti itu. Berarti apa? Berarti orang yang suka menghina-hina orang, membodoh-bodohkan orang, itu tanda apanya? Tanda kebodohannya. Paham ya? Itu. Makanya kita jangan mengikuti orang-orang seperti itu. Makanya kita itu kalau membodoh-bodohkan orang itu sama dengan pamer kebodohan, gitu ya. Pamer kebodohan, mentang-mentang bodoh, pamer-pamer kebodohan. Caranya apa? Membodoh-bodohkan orang ya. Bilang orang itu bodoh, orang itu apa? Sekarang yang kasar-kasar itu apa? Oh, bodoh atau apa? Dungu ya, atau apa ya? Ya seperti itu. Itu orang bodoh. Paham ya? Gitu. Kalau orang enggak bodoh, ya terus kenapa? Kenapa orang yang suka membodohkan itu dikata bodoh? Itu tanda kebodohannya. Itu tanda bahwa dia lupa akan kebodohannya sendiri. Paham ya? Gitu. Kalau dia ingat kebodohannya, maka tidak sempat dia membodoh-bodohkan orang lain. Paham ya? Jadi gitu. Jadi siapapun dia, kalau suka membodoh-bodohkan, berarti dia orang bodoh, maka jangan diikuti. Gitu ya. Apalagi omongannya kasar-kasar. Cuma kadang orang sekarang itu tidak jujur ya. Tidak jujur, tidak objektif, walaupun omongannya kasar, walaupun bodoh-bodohkan orang, tapi kalau seaspirasi didukung ya. Tapi kalau beda itu berarti sudah tidak jujur ya, gitu ya. Tidak Qurani, tidak mengikuti apa yang Allah ajarkan, malah meniru perilakunya orang-orang Bani Israil. Paham ya? Terus berikutnya, maka setelah mereka diyakinkan itu perintah Allah, bukan saya menghina kalian ya. Perbuatan menghina itu perbuatan orang yang bodoh. Saya berlindung kepada Allah bahwa saya punya perilaku seperti itu. Terus mereka baru yakin kalau perintah itu memang dari Allah. Tapi setelah mereka yakin perintah itu dari Allah, mereka tidak langsung lakukan. Tapi mereka masih tanya-tanya dulu. Mereka bilang begini, wahai Musa, ya sudah kami tahu itu perintah dari Allah. Ya. Tapi tanyakan dulu sama Tuhanmu, sapi yang bagaimana yang harus kami sembelih. Gitu ya. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tanyakan, berdoalah untuk kami pada Tuhan engkau agar dia jelaskan apakah dia sapi bagaimanakah yang harus kami sembelih. Nah, karena mereka tanya, ya dijawab. Maka Nabi Musa tanya kepada Allah, terus Allah firmankan kepada beliau, terus Nabi Musa sampaikan, kata Nabi Musa, wahai Bani Israel, tadi sudah saya tanyakan kepada Allah. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi yang harus kamu sembelih itu adalah seekor sapi yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan di antara itu, maka cepat lakukan apa yang kalian diperintahkan. Itu akhirnya pertanyaan itu malah menyulitkan mereka sendiri. Maka diterangkan oleh para mufasir, andaikan mereka disuruh nyembelih sapi, tidak usah tanya-tanya, maka sapi manapun bisa mereka sembelih. Tapi karena mereka tanya-tanya dan dijawab, dikasih kriteria seperti itu, tidak tua, tidak muda, makanya kalau ketemu sapi, tanya dulu umurnya. Gitu ya. Umurnya berapa? Kalau terlalu tua, tidak boleh. Terlalu muda, tidak boleh. Harus tengah-tengah. Gitu ya. Maka pertanyaan itu malah menyulitkan mereka sendiri. Paham ya? Itu. Maka kita diajari di dalam Al-Quran, la tas'alu an asya'a intu bedalakum tasukum. Kamu jangan menanyakan sesuatu, kalau dijelaskan malah menyulitkan kalian sendiri. Paham ya? Gitu. Makanya kita harus tahu kapan harus tanya, kapan tidak boleh tanya. Ya. Kalau di ayat yang lain, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Kalau di sini pertanyaan itu jelek ya. Gara-gara bertanya malah menyulitkan mereka sendiri. Maka kita harus pilah-pilah. Kapan harus tanya, kapan tidak boleh tanya.
Lalu dijelaskan begitu mereka masih tanya lagi. Mereka mengatakan, wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhan engkau apakah agar dia menjelaskan pada kami apa warnanya. Wahai Musa, sapi yang tidak tua, tidak muda itu kan warnanya macam-macam, gitu ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang belonteng-belonteng, ada yang coklat. Tanyakan dulu sama Tuhanmu warnanya apa. Karena bertanya dijawab, maka Nabi siapa? Nabi Musa mengatakan, wahai Bani Israel, tadi Allah berfirman bahwa sapi yang harus kamu sembelih itu adalah seekor sapi yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandang. Semakin spesifik ya, semakin sulit, sehingga itu pertanyaan menyulitkan mereka sendiri. Paham ya? Gitu. Jadi kita harus tahu kapan tanya, kapan tidak boleh tanya. Ya. Tapi kalau pas harus tanya, ya wajib tanya. Hukumnya wajib. Kalau tidak tanya, berdosa. Gitu ya. Ada cerita tentang kisahnya seorang sahabat yang tidak tanya. Tentang ilmu tidak tanya, malah mudorot. Sampai ada orang itu terbunuh. Ya. Ini cerita sahabat Jabir. Cerita. Kharajna fi safarin, kata beliau. Waktu itu kami keluar pada suatu perjalanan. Maka menimpa seseorang dari kami batu. Gitu ya. Jadi ada seorang rombongannya sahabat Jabir itu kepalanya tertimpa batu. Mungkin di Madinah itu kan banyak bukit batu ya. Ada batu yang gelundung terus mengenai kepalanya. Fasyad jauh fi ra'si, lalu melukai kepalanya. Summah talama. Kemudian rajul yang kepalanya terluka itu mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi sampai apa? Sampai keluar sperma gitu ya. Berarti kan harus mandi besar gitu ya. Padahal kondisi kepalanya terluka. Ini ya. Ini mungkin sahabat itu terlalu lama dalam perjalanan, terus lama tidak ketemu istri, gitu ya. Gitu. Makanya kalau suami pergi, istrinya ikut ya. Kasihan suaminya, jangan sampai mimpi basah, gitu ya. Gitu. Kemudian seperti tidak punya istri, ya kok sampai mimpi basah. Kemudian suaminya mimpi. Lalu dia tanya kepada sahabat, sahabat, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum, ya. Wahai sahabat, apakah kalian mendapati kemurahan bagiku untuk boleh tayamum? Apakah saya harus mandi? Apa boleh tayamum? Maka sahabat itu yang lain tidak tanya. Mereka langsung berfatwa. Kata mereka, manajidulaka rukhsah. Kami tidak mendapati kemurahan bagimu. Wa anta takdiru alma. Kamu kan bisa menggunakan air. Gitu ya. Tidak ada rukhsah. Pokoknya kalau hadas besar ya harus mandi. Karena difatwai seperti itu. Lalu tadi mandi, famata, lalu meninggal karena lukanya terlalu parah, terus kehabisan darah, terus mati, meninggal dunia ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tatkala kami kembali ke Rasulullah di Madinah, beliau dikabari tentang hal itu. Jadi, cerita itu dikabarkan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan apa? Qatalahumullah. Mereka sudah membunuhnya. Allah melaknat mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak tanya kalau mereka tidak tahu? Ini berarti wajib tanya. Jadi kita harus tahu kapan wajib tanya, kapan tidak boleh tanya. Kata beliau, fa innama syifa'ul ai as'al, ya. Obatnya ketidaktahuan itu ya tanya. Terus bagaimana wahai Rasul? Kata beliau, sebetulnya dia itu cukup tayamum saja. Terus dia memperban atas lukanya dengan perban, kemudian dia cukup mengusap saja dengan perbannya, dan dia mandi untuk anggota tubuh yang lain, gitu ya. Jadi mandi seperti biasa, tapi lukanya diperban. Nanti lukanya itu tidak usah dibasuh, tapi cukup diusap saja. Sebagai ganti anggota tubuhnya tidak terbasuh itu, dia melakukan tayamum. Jadi digabung mandi sama itu. Kalau mereka tanya ya begitu. Tapi gara-gara tidak tanya, itu akhirnya memfatwa secara tidak benar sampai akibatnya itu menghilangkan nyawa seseorang, bisa fatal gitu ya, gitu. Contoh lagi ini Sayyidah Aisyah itu, beliau itu istri Rasul yang cerdas ya. Beliau la tasma'u syai'an, tidak mendengar sesuatu pun yang beliau tidak paham, pasti beliau itu tanya kepada Nabi. Gitu ya, sampai paham. Nabi pernah bersabda begini, man husiba udziba. Siapa dihisab pasti dia disiksa. Nah itu Ibu Aisyah tidak paham, wahai Nabi, kenapa engkau mengatakan begitu? Orang dihisab pasti disiksa. Bukankah Allah berfirman orang ahli surga itu fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Lah itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Lah itu dihisab tapi masuk surga. Tapi engkau katakan orang dihisab pasti masuk neraka. Apa itu maksudnya wahai Nabi? Maka beliau mengatakan apa?
Yang dimaksud hisab yasir itu bukan dihisab, tapi cuma al-ardu. Al-ardu yaitu cuma ditampak-tampakkan saja. Tapi walakin manu kisal hisab yahlik, siapa ditanya detail-detail tentang hisab, dia akan binasa. Paham ya? Jadi gitu. Jadi kita harus tahu kapan wajib tanya, kapan tidak boleh tanya. Tahu ya? Kapan wajib tanya? Kapan? Tidak tahu apa tentang apa. Tadi kan Bani Israel tidak tahu sapi bagaimana. Itu ya. Gimana? Kapan wajib tanya? Kapan tidak boleh tanya? Ya. Kita itu wajib tanya tentang ketentuan syariat yang kita tidak tahu. Gitu ya. Gitu. Jadi ini misalnya sholat subuh itu berapa rakaat? Ya, itu tanya. Kalau tidak tahu tanya. Wajib tanya. Gitu ya. Nah, setelah diberitahu sholat subuh itu 2 rakaat. Sudah tidak usah tanya. Kenapa 2 rakaat? Tidak usah ditanyakan. Paham ya? Kenapa 2 rakaat? Kok tidak 10? Itu tidak usah ditanyakan. Paham ya? Gitu. Jadi kita tanya tentang apa yang disyariatkan. Ketika syariat itu disampaikan, kita tidak usah menanyakan tentang ketentuan syariat itu. Kenapa? Itu urusan Allah. Allah berhak membuat aturan bagaimanapun segendaknya, tetapi sebagai hamba kita yakin bahwa semua ketentuan itu pasti mengandung hikmah. Tidak usah kita mempertanyakan. Ya, bagaimana caranya wudhu misalnya gitu ya? Itu wajib-wajibnya wudhu, basuh wajah, basuh tangan gitu ya. Ngusap kepala terus kaki. Setelah dibilang begitu, loh kenapa kok wajah dulu? Nggak usah tanya seperti itu. Kenapa kok nggak kaki dulu? Nggak usah tanya seperti itu. Paham ya? Gitu. Jadi harus tahu kapan wajib tanya, kapan nggak boleh tanya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Monggo, ya, monggo. Misalkan nggak ada ditanyain karena iya betul. Iya betul. Tanya siapa gitu ya. Ya gitu makanya mencari ilmu itu wajib gitu ya. Nah, makanya dalam kondisi ikhtiar di rumah hadir itu dia wajib mencari ilmu. Hingga dalam kondisi seperti itu nggak usah tanya-tanya karena dia sudah tahu. Paham ya? Kewajiban bertanya tentang syariat itu mengisyaratkan kewajiban untuk mencari ilmu. Paham ya? Gitu. Berarti kalau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kewajiban kita sebagai muslim tentang syariat, tentang akidah, tentang akhlak, jadi gini, kita tanya itu kan enggak nunggu ada kasus gitu ya. Jadi apa yang belum kita pahami tentang agama kita wajib tanya sampai paham, gitu ya. Gitu. Nanti kapan-kapan dalam kondisi seperti itu enggak ada yang ditanya, dia sudah tahu karena dia sudah belajar. Paham ya? Jadi gitu. Jadi tanya-tanya itu mestinya tidak menunggu ada kebutuhan, ada kasus, tapi kita persiapkan sebelumnya, yaitu dengan banyak mencari ilmu sampai kita paham semua tentang syariat Allah. Gitu ya. Gitu. Berarti orang itu dosa. Dosanya apa? Dulu ketika di posisi mukim, ikhtiar, tidak digunakan kesempatan itu untuk mencari ilmu. Makanya dalam kondisi begitu, bingung. Gitu ya. Gitu. Makanya boleh orang itu tidak tanya, tapi kemana-mana harus bawa orang alim. Gitu ya. Gitu. Kapan-kapan orang tanya dia. Gitu ya. Itu enggak, tapi kan tidak mungkin. Gitu ya. Jadi gitu. Paham ya? Jadi gitu. Ya, terus gimana ya? Ngawutnya itu dosa. Ya, karena semua itu harus ada ilmunya. Enggak taunya dosa, nanti ngawutnya dosa. Syariat kok semaunya sendiri kan gitu. Jadi, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya, gampang-gampang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka